Shalom, apa kabarnya semua? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama aku, Denny, di podcast Rekoleksi 20, episode yang ke-6. Di episode sebelumnya kita membahas tentang roh pengetahuan. Nah, kita mau lanjut lagi nih, masih dalam tema 7 karunia Roh Kudus. Di episode ke-6 ini kita akan membahas tentang yang namanya roh kesalehan atau dalam bahasa Inggrisnya piety. Mungkin kata piety ini lumayan gak umum ya buat didengarkan atau gak familiar gitu di telinga kita. Nah, sebelum kita masuk ke definisinya, kita mau ambil satu ayat yaitu Roma 8 ayat 15. Di situ dikatakan bahwa sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, dari satu ayat ini kita bisa tarik satu kesimpulan bahwa roh kesalehan itu adalah roh yang diberikan oleh Tuhan agar kita punya kemampuan untuk membentuk hubungan kita dengan Allah seperti layaknya hubungan seorang anak dan seorang bapak. Oke, sekarang kita mau coba gali lebih dalam lagi. Menurut Santo Thomas Aquinas, karunia kesalehan ini merupakan karunia yang menyempurnakan agama kita. Kenapa? Sementara kita menganggap agama kita itu sebagai salah satu elemen dari iman kita, atau bisa dibilang kita tuh tanpa sadar menyembah Tuhan atau melayani Tuhan itu cuma karena kewajiban atau kita tahu gitu kalau ada something bigger in this world beyond everything, above everything. Nah, karunia kesalehan ini perannya taking our faith to the next level. Yaitu kita menyembah dan melayani Tuhan karena kita cinta sama Tuhan. Jadi bukan karena terlepas oleh kewajiban aja. Jadi kayak layaknya kita mau menghormati orang tua kita aja gitu. Dan kita cuma mau melakukan apa yang orang tua kita inginkan. Tapi gak sampai di situ aja. Karena kita tahu Tuhan itu Bapa kita, secara otomatis kita juga bakal jadi lebih menghormati sesama atau teman-teman seiman kita. Karena secara gak langsung teman-teman seiman kita juga merupakan saudara kita. Karena kita punya satu Bapa yang sama. Nah, udah mulai bisa dilihat ya korelasinya dari situ. Kalau ngomongin figur Tuhan, mungkin the first thing that pops out in our mind adalah Tuhan itu adalah sosok yang sangat besar, maha kuasa, maha tahu, maha pengasih, maha penyayang. Pokoknya semua yang maha-maha deh. Well, it's true. Kalau Tuhan itu benar-benar kayak yang tadi aku sebutkan, kita sebagai orang Katolik sangat beruntung karena kita bisa address Tuhan kita sebagai Bapa. Dan bukan main-main, bahkan Tuhan Yesus sendiri gitu yang nyuruh kita buat panggil dia Bapa. Jadi pas Yesus mengajarkan kita buat menghafal doa Bapa kami, dia memulai dengan Bapa kami di surga. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang membiarkan kita memanggil Tuhan di surga sebagai Bapa. Pas lagi bikin podcast ini aku jadi merenungkan lagi gitu. Kalau kita semua emang benar anak Tuhan, artinya darah Tuhan dan kuasa dia mengalir dong di tubuh kita. Nah, kadang kalau kita jatuh dalam dosa atau berbuat yang gak benar, kadang di dalam hati kita mulai muncul beban atau rasa bersalah gitu. Atau perasaan yang gak enak lah gitu. Aku percaya ini karena Roh Kudus yang ada di dalam kita mau mengingatkan kita kalau sebenarnya identitas kita itu adalah anak Allah gitu. Jadi seharusnya kita jauh dari dosa atau gak berbuat dosa. And instead of berbuat dosa atau tenggelam di dalam rasa bersalah, kita harusnya belajar buat embrace that feeling, bertobat, dan kembali lagi gitu, ingatkan diri kita kalau kita itu anak-anak Tuhan. Atau contoh lainnya, mungkin ketika kita lagi jatuh di keputusasaan gitu, kita merasa, hidup kita gak berguna atau diri kita gak berguna bagi orang lain. Aku harap setelah dengar podcast ini, kita bisa jadi ingat lagi gitu, bahwa identitas kita yang sesungguhnya itu adalah anak-anak Tuhan. Dan kita semua diciptakan sesuai dengan gambaran Dia, dan kita semua itu sempurna adanya di mata Dia. Nah, jadi mulai sekarang, aku harap teman-teman semua yang mendengarkan mulai bisa nih engrave di pikiran kita, kalau kita itu anak-anak Tuhan. Mungkin bisa dipraktis gitu, bangun tidur, kalian cuci muka, terus ngaca, terus bilang ke diri kalian sendiri,
Aku ini anak Tuhan, aku ini anak Tuhan, aku ini anak Tuhan. Bilang 3 kali setiap hari. Nah, dengan begitu kalian gak lupa lagi siapa identitas kalian sesungguhnya. Sebelum menutup podcast kita pada hari ini, aku mau undang teman-teman sekalian untuk berdoa bersama. Kita buka dalam tanda kembaran Kristus dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah yang boleh Kau berikan pada hari ini. Kalau hari ini kami boleh mendengarkan dan lebih mengenal lagi tentang roh kesalehan. Ya Tuhan, semoga kami boleh terus ingat siapa identitas kami dan siapa Allah yang berkuasa di hidup kami, bahwa sungguhnya Engkau adalah Bapa kami dan kami adalah anak-anak-Mu. Biar kami boleh bawa identitas ini kemanapun kami pergi, dan ketika kami jatuh dalam dosa atau ketika kami jauh dari Engkau, kami boleh terus ingat bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang ingin terus membuat Engkau bangga ya Tuhan. Biar kami boleh melayani Engkau dan mengasihi Engkau, bukan karena kewajiban ya Tuhan, melainkan bahwa sungguh karena kami benar-benar mencintai Engkau dan kami ingin terus dekat denganmu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu saja, dan hanya dalam nama-Mu kami berdoa tantinya berterima kasih. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Thank you semuanya udah mendengarkan podcast Rekoleksi episode yang ke-6. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang gak kalah menarik. Aku harap kalian semua terberkati. God bless you all. Bye-bye.